Selamat datang di YT 2024 Channel. Sebelum memulai ceritanya, alangkah baiknya jika kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, share di sosial media kalian agar channel ini cepat berkembang. Nyalakan juga lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Red Cross, kalian semua tutuplah mata dan telinga kalian. Mendengar hal itu dari tuannya, prajurit Red Cross pun terkejut dan berkata, "Maaf yang mulia." Namun Allen langsung memotong perkataan prajurit Red Cross. Bukankah perkataan keluarga istana sama seperti perintah suci untuk kalian? Aku punya ide, jadi ikuti saja perintahku. Atau apakah kalian tidak percaya kepadaku? Mendengar hal itu dari Allen, pemimpin prajurit Red Cross pun meneruskan perkataannya. Bukan seperti itu yang mulia. Dengan kemampuan yang Anda tunjukkan dan tekad kuat Anda untuk menyelamatkan orang lain, saya percaya kepada semua yang Anda lakukan yang mulia. Kami terima perintah Anda yang mulia. Melihat prajurit Red Cross mematuhi perintahnya, Allen berkata di dalam benaknya, "Sebenarnya aku tidak memiliki niat sebesar itu, tapi kesetiaan mereka pada keluarga istana sangatlah membantuku." Dan dia berkata, "Karena sudah tidak ada yang melihat, mari kita mulai." Lycan, terlihat di sini Allen langsung mengeluarkan senjata topeng tengkorak Amon, dan dia pun langsung menggunakan topeng tengkorak itu. Allen meneruskan perkataannya, "Ada banyak hal yang ingin kuuji." Red Moon yang mendengar perkataan Allen, yang ingin menguji kekuatan pada dirinya sebagai uji coba. Monster Red Moon pun marah. "Kau ingin menggunakanku sebagai bahan uji? Keparat kurang ajar." Terlihat di sini Red Moon dan juga monster yang lainnya menerjang ke arah Allen. Allen yang mendapati dirinya diserang banyak monster, sekaligus dia pun berkata di dalam benaknya, "Tetap tenang. Jika aku tetap tenang dan memegang senjata dengan baik, maka aku tidak akan gagal." Di sini Allen langsung mensummon para skeleton undead-nya. Terlihat di sini skeleton undead itu berbeda dari yang sebelumnya. Sekarang skeleton yang dia summon, mereka semua satu persatu menggunakan senjata. Dan Allen meneruskan perkataan di dalam benaknya, "Jika aku tidak memiliki bakat di senjata, undead yang bisa menggunakan senjata, mereka bisa melakukannya untuk menggantikanku." Terlihat di sini Allen dengan tatapan tajamnya, dia menatap ke arah monster Red Moon, dan dia meneruskan perkataan di dalam benaknya. "Aku adalah seorang necromancer, sosok yang memimpin para undead." Allen mengaktifkan skill-skillnya. Status window. Skill diaktifkan, Soulier of the Dead. Mengaktifkan Divine Aura, efek penetrating diaktifkan. Dia langsung menembakkan peluru aura yang sudah dikumpulkan di senjata senapannya. Para monster-monster terkena serangan dari Allen satu persatu. Monster Red Moon sangat terkejut mendapati bawahannya terkena serangan itu satu persatu. Dan dia berkata di dalam benaknya sembari melihat anak buahnya yang terbantai. Melihat air suci keluar dari berbagai tempat saja sudah sulit untuk dipercaya. Tapi bahkan para skeleton juga merangkak keluar dari tanah. Dan mereka memiliki kekuatan suci. Terlihat di sini monster Red Moon berkeringat dingin mendapati pemandangan seperti itu di depan matanya. Dan dia meneruskan perkataan di dalam benaknya. "Aku pikir dia hanya beromong kosong saat dia mengatakan dia ingin menguji sesuatu. Tetapi ini tidak berbeda dengan pembantaian besar-besaran." Redmond yang sedari tadi mematung. Dia berkata, "Kau, apa yang telah kau lakukan?" Terlihat di sini Allen melangkah mendekati monster Red Moon sembari membawa senjata senapannya. Dia berkata, "Aku menggunakan banyak sekali kekuatan suci, tetapi ini sepadan.
Peranmu sudah berakhir, Redmond. Terlihat di sini setelahnya Allen langsung membidikkan senjata senapannya ke arah Redmond, sembari berkata, "Ini adalah tes yang terakhir." Namun Redmond yang mendengar perkataan Allen seperti itu, dia pun tertawa. Dan dia menatap dengan tatapan tajam. Sembari bersiap untuk menerjang ke arah Allen, dia berkata, "Kau pikir kau bisa membunuhku semudah itu? Bahkan jika aku mati, aku akan pastikan untuk menyeretmu bersamaku." Dan monster Redmond menerjang ke depan dengan wajah yang penuh kemarahan. Namun sayang tiba-tiba kedua bahu Redmond ditahan oleh skeleton yang Allen summon. Dia sangat terkejut. Dan Allen dengan santai dia melangkah mendekati Redmond. Setelah dia sudah berada tepat di depan mata monster itu, dia menodongkan senjata senapannya ke dalam mulut monster itu. Monster itu tambah terkejut dengan hal itu. Dan Allen melafalkan mantra. "Wahai Dewi Gaia, dengan berkahmu, saya memohon berikan kekuatan kepada senjataku yang dapat membuat bahkan mereka yang sudah mati hancur berkeping-keping." Dan dia berkata, "Selamat tinggal, Redmond." Dia langsung menembakkan peluru itu. Peluru berkekuatan suci itu melesat ke dalam mulut Redmond. Dia hendak menghindari peluru itu. Namun itu sudah sangat mustahil baginya karena itu sudah melesat ke dalam tenggorokannya. Dan monster itu hancur berkeping-keping. Terlihat di sini monster itu hancur tanpa tersisa, bahkan tanah pijakannya ikut menerima dampak dari kekuatan peluru yang Allen tembakan. Dan setelahnya Allen langsung melepaskan senjata topeng tengkorak Amonnya. Dia menoleh ke arah prajurit Red Cross yang masih menutup mata dan juga telinga mereka. Terlihat di sini prajurit Red Cross yang masih menutup pendengaran dan juga mata mereka. Mereka terlihat sangat gemetar. Dan Allen berkata di dalam benaknya, meski mereka sudah menutup mata dan juga telinga, mereka masih bisa merasakan kekuatan suci yang besar ini. Kalau begitu, mereka tidak akan begitu saja bisa mengabaikan kekuatan suci ini. Aku hanya berniat untuk bermain-main sedikit, tapi ternyata ini akan membawa kekacauan. Sembari memikirkannya, dia sedikit berkeringat dan dia menggertakkan giginya sembari berkata, "Aku harus membuat alasan seperti apa nanti?" Dan setelahnya Allen berkata, "Kalian boleh membuka mata kalian sekarang. Tapi, tolong jangan terlalu terkejut." Di sini Allen dengan kedua tangan di pinggangnya dan wajah yang sedikit datar dia meneruskan perkataannya. Keadaan di sini sangat kacau. Namun prajurit Red Cross yang melihat keadaan di depan matanya. Dia berkata, "Ini bukan sedikit, akan tetapi seisi hutang terlihat hampir terbakar habis, Yang Mulia." "Apakah ini semua ulah monster Redmond, Yang Mulia?" "Tapi kekuatan suci yang kami rasakan tadi." Namun Allen tidak menghiraukan perkataan pemimpin prajurit Cross. Sembari menutup telinganya Allen melangkah ke arah kudanya dan dia berkata, "Entahlah, yang paling penting aku bisa membunuh monster itu, dan ini semua bukan salahku." Terlihat di sini Allen menghela nafas dan dia meneruskan perkataannya. "Aku akan kembali, jadi tolong pandu jalannya. Ayo kembali sebelum gelap." Prajurit Red Cross yang mendengar hal itu, mereka tidak banyak berkata lagi. Dan mereka pun pergi bergegas meninggalkan tempat itu. Namun Allen maupun prajurit Red Cross, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedari tadi dibuntuti oleh seseorang dari balik pohon. Orang itu tidak lain adalah Uskup Agung. Terlihat di sini Uskup Agung dengan wajah yang bercucuran keringat dia berkata, "Barusan aku melihatnya. Aku melihatnya lagi."
Dan dia berkata di dalam benaknya, "Aku melihat Holy Undead itu lagi. Dan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang kulihat di istana kerajaan saat itu. Holy Undead yang tadi kau lihat. Mereka adalah pasukan yang bahkan bisa menggunakan senjata. Bagaimana dia bisa menggabungkan dua kekuatan yang berlawanan itu?" Terlihat di sini Uskup Agung berpikir keras tentang kejadian yang barusan dia lihat. Dan jangan meneruskan gumamannya. Itu tidak mungkin. Apa itu? Karena darah Aslan, kerajaan Aslan Kingdom. Aslan sebuah kerajaan yang memuja God of Death. Itu juga menjadi alasan mengapa Luan, Allen, dan ibundanya, Yulisia diabaikan. Itu bukan hanya karena Yulisia dari kerajaan Aslan sebagai orang biasa, tapi bagaimanapun itu, dia juga berasal dari kerajaan Aslan. Apa pangeran ketujuh mewarisi garis darah itu juga? Tapi pada sejarah kerajaan Aslan, tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Aku yakin bahkan jika aku mencari seisi kerajaan aku tidak akan menemukan satupun seseorang seperti dirinya. Dan Uskup Agung tidak percaya bahwa masih ada sesuatu di dunia itu yang tidak dia ketahui. Itu sangat membuat Uskup Agung sedikit senang. Terlihat di sini wajah Uskup Agung sedikit berbinar-binar. Karena itu membuat jantungnya sangat berdebar-debar. Dan dia meneruskan gumamannya. "Tunggu. Aku seharusnya tidak terpesona oleh orang yang menggoda cucuku." Dangdut Agung dengan wajah yang sedikit kemerah-merahan dia menengok kepergian Allen daripada pohon sembari meneruskan gumamannya. "Tapi aku jadi ingin melatih anak itu. Jika aku mengajarinya sihir yang lebih kuat, akan jadi sekuat apa dia nanti." Terlihat di sini Uskup Agung sangat marah memikirkan hal itu. Dia seakan-akan mendapati bujukan dari sisi kanan dan kirinya. Di sisi kiri dia mengingat cucunya yang sedang memanggil dirinya. Namun di sisi kanan dia telepon bukan Aden untuk melatihnya. Uskup Agung tidak sanggup memikirkan hal itu, dan dia pun langsung mengepalkan tangannya, dan melampiaskan kekesalannya kepada pohon yang berada di sampingnya, sehingga pohon itu roboh dalam seketika. Terlihat di sini dia mengeluarkan sedikit auranya tanpa sadar saking kesalnya dia dan dia meneruskan perkataannya. "Aku harus melaporkan masalah ini kepada Holy Emperor. Jika beliau meminta aku untuk mengurus dan melatihnya, maka aku tidak mempunyai pilihan lain selain mematuhinya." Terlihat di sini Aku Agung mengeluarkan aura suci di tangannya, dan tatapan yang sangat tajam di matanya, dia berkata, "Asal kau tahu saja Pangeran Ketujuh. Ini bukan niatanku sendiri. Kau tunggu saja nanti, Allen Alphals. Namun kita dipindahkan ke sisi kota Hilda. Dengan itu masalah yang berada di kota Hilda yang disebabkan monster Lichan terselesaikan. Di dalam perjalanan kembali, Hilda dan Uskup Agung Rafael terus bergumam di sepanjang jalan sampai akhirnya mereka kembali dengan selamat. Dan saat ini di tempat latihan. Terlihat di sini Draftlord memegang sebuah tameng, dan dia berkata, "Lihat ini, Yang Mulia. Ini adalah kekuatan asli dari senapan kuno." Terlihat di sini tameng itu terdapat beberapa bekas tembakan. Allen yang melihat bekas tembakan yang berada di tameng yang ditunjukkan Draftlord dia berkata, "Kau hanya bisa memberikan dampak sebesar itu bahkan dengan opsi rapid fire." Draftlord yang mendengar hal itu dari Allen. Dia pun terdiam untuk beberapa saat dan berkata, "Saya hanya bisa memberikan dampak sebesar ini itu karena saya tidak mempunyai banyak kekuatan rapid fire. Akan tetapi jika yang menggunakan senjata kuno itu ialah Anda, maka yang dihasilkan senapan kuno itu akan terlihat sangat mengagumkan.
Mendengar perkataan Draft Lord, Allen mencoba dan membidikan senapan kuno itu sembari menekan pelatuk senapannya. Dan Allen menembakkan peluru dari senapan kuno itu. Terlihat di sini peluru yang ditembakkan senapan kuno melesat dengan cepat, dan itu menghancurkan tameng itu berkeping-keping. Para draft yang melihat hal itu, mereka sangat senang, dan salah satu dari mereka berkata, "Hei, bukankah kekuatanku yang mulia tadi sangat luar biasa? Itu hebat sekali, yang mulia." Seolah-olah senjata itu hidup dan memiliki nyawanya sendiri. Terlihat di sini Allen memandangi senjata itu dengan wajah yang sedikit tersenyum. Dia berkata di dalam benaknya, "Akhirnya, ini terasa mirip dengan senapan kuno yang aku tahu. Sepertinya jika aku menggunakan Divine Energy, struktur senapan ini akan berubah dengan sendirinya." Draft Lord yang melihat Allen terdiam, dia menghampiri Allen, dan berkata, "Jika Anda perlu melafalkan mantra untuk mengumpulkan kekuatan suci, maka Anda harus bersiap untuk serangan awal dari musuh saat Anda melakukannya." Mendengar Blur berkata seperti itu, sembari memegang dagunya Allen berkata dengan lirih, "Ya, aku bisa menggunakan seorang prajurit Undead sebagai tameng jika itu diperlukan." Terlihat di sini para Undead yang mendengar perkataan tuannya seperti itu, mereka pun terkejut, namun Draft Lord meneruskan perkataannya, "Anda juga bisa memperkuat tubuh Anda dengan kekuatan suci, benar bukan?" Kalau begitu soal armor, namun tiba-tiba teman dari Dark Lord muncul dari balik gerbang sembari berteriak, "Yang mulia, persiapannya sudah selesai. Putri Hilda meminta Anda untuk menemuinya." Allen dengan wajah sedikit bingungnya dia menatap Draft Jenggot yang berada di gerbang itu dan Draft Lord yang juga menatap ke arah temannya yang berada di gerbang. Mereka berkata, "Kakakku, saya akan kirimkan yang saya katakan barusan sebagai hadiah, yang mulia." Dengan wajah percaya dirinya Draft Lord berkata sembari menatap Allen, "Serahkan saja kepada kami. Kami menyiapkan festival spesial untuk Anda, yang mulia." Dan setelahnya terlihat di sini Desa Hilda mengadakan sebuah pesta yang sempat tertunda itu. Di sini Hilda sebagai tuan rumah sekaligus tuan putri di tempat itu. Dia berdiri di tengah-tengah desa sembari memegang segelas anggur. Dia berkata, "Kerja bagus, semuanya." Hilda langsung meminum anggur itu di depan warga desa. Hilda merasa minuman itu sangat menyegarkan. Dengan wajah senangnya dia mengangkat gelas itu dan berkata, "Mari kita mulai festival Blood ini." Para warga yang mendengar instruksi dari Tuan Putri Hilda, mereka semua langsung memulai pesta itu dengan sangat meriah. Dalam seketika buah merah yang mirip tomat beterbangan di udara. Dan Allen yang melihat jalannya festival itu, dia menatap ke arah para warga sembari berjalan, dan berkata di dalam benaknya, "Festival yang diadakan untuk menghindari kesialan dengan melempar buah merah untuk menggantikan darah asli. Festival ini terlihat mirip dengan festival tomat di kehidupanku sebelumnya." Allen melihat sekelilingnya. Dan dia sedikit terkejut melihat prajurit Red Cross. Dia meneruskan perkataan di dalam benaknya, "Sepertinya mereka juga menikmati festival ini. Itu sedikit mengejutkanku." Terlihat di sini wajah Allen terlihat sedikit datar dan sedikit berkeringat. Dia berkata di dalam benaknya, "Tapi kenapa mereka masih menggunakan jubah itu di sebuah festival yang ramai seperti ini? Kenapa mereka akan mati jika melepaskannya?" Terlihat di sini anak-anak yang ikut merayakan festival itu mereka berlari melewati alam. Dan tiba-tiba sebuah buah merah terbang ke arahnya. Orang yang melempar buah itu memperingatkan Allen untuk menghindar. Namun buah itu sudah terlalu dekat,
sehingga Allen tidak sopan untuk menghindari buah itu. Di sini Allen terdiam mendapati wajahnya penomoran cairan merah dari buah merah. Para warga yang melihat hal itu, mereka pun terkejut dan mereka menatap ke arah alien dengan wajah yang penuh keringat. Orang yang melemparkan buah itu ialah Alice. Terlihat di sini Alice dengan wajahnya yang sedikit berkeringat, dia berkata dengan suara yang sedikit gagap. Maafkan saya, Yang Mulia. Saya tidak sengaja. Saya tadi bermain dengan anak-anak itu, saya tidak bermaksud. Di sini Allen tidak langsung merespon perkataan Alice. Terlihat di sini Allen mencicipi cairan merah yang berada di wajahnya itu dan dia berkata, "Oh, rasanya lezat." Dan setelahnya Allen membersihkan mukanya menggunakan lengannya sembari melihat Alice, dia berkata, "Tidak masalah, lanjutkan saja bersenang-senangnya." Dan dia berkata di dalam benaknya, "Memikirkan apa yang kulakukan di masa lalu, akulah yang dilempar dengan tomat seperti ini." Terlihat di sini Alice masih terdiam menatap Allen. Setelahnya dia memberanikan diri berkata, "Kalau begitu, bagaimana jika kita mengobrol dan minum bersama sebentar?" Terlihat di sini Allen sedikit terkejut mendengar hal itu, dan dia berkata, "Apa?" Alice dengan wajahnya yang sedikit memerah dia meneruskan perkataannya. Saya ingin mendengar lebih banyak soal resurrection magic yang Anda lakukan dan..." Di sini Allen menatap Alice. Dia berkata, "Tapi aku tidak punya apapun untuk dikatakan perihal resurrection magic, aku hanya melakukannya berdasarkan ide yang kau teorikan. Aku mengalirkan banyak kekuatan suci, menggenggam jiwa yang hendak keluar, dan memasukkannya kembali ke tubuh itu." Namun mereka berdua tidak menyadari ada seseorang yang sedang mengawasinya. Terlihat di sini Uskup Agung mengintip dari balik tembok. Dengan wajahnya yang sedikit kesal, dia berkata, "Alice, apa yang kau lakukan dengan bocah itu?" Terlihat di sini Allen mengambil 12 minuman dari seseorang yang lewat di sampingnya. Sembari memberikan kelas itu kepada Alice, dia berkata, "Maksudku itu semua berkah dirimu. Kudengar kau juga salah satu orang yang menangani pemulihan saudaraku. Ini ambillah. Untuk healer luar biasa yang tidak menyerah hingga akhir." Terlihat di sini Allen memberikan minuman yaitu dengan wajah tersenyum. Alice menetap Allen dengan wajahnya yang ikut tersenyum dan dia meraih kelasnya itu sembari berkata, "Mungkin sudah terlambat, tapi terima kasih atas bantuan Anda di istana, dan juga di wilayah Putri Hilda ini." Para warga yang melihat mereka berdua tidak bertengkar. Mereka pun bersorak, "Para monster sudah lenyap." Terus suaraku untuk Putri Hilda, dan Pangeran Allen. Bersorak untuk Uskup Agung, dan Nona Alice. Setelahnya para warga meneruskan pesta itu. Dan terlihat di sini Allen dengan wajah tersenyum tipisnya dia berkata di dalam benaknya, "Tidak buruk untuk terkadang jadi selama ini. Dan kini aku agak merindukan orang-orang yang telah aku tinggalkan." Sembari meminum minuman yang berada di gelasnya dia meneruskan gumamannya, "Apa Charlotte dan Harmon baik-baik saja di sana?" Scene berpindah. Terlihat di sini darah menetes dari seseorang. Darah itu berceceran di mana-mana. Cairan darah itu berasal dari Charlotte. Bagaimanakah nasib Charlotte, dan apa yang sedang dialaminya? Mari kita lihat di part selanjutnya. Sekian. Untuk cerita kali ini bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini, nantikan episode selanjutnya di YT 2024 Channel. Saya admin dari YT 2024 Channel pamit undur diri.